Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan maupun kesempatan sehingga kembali kita dapat hadir ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kita berta'abbud diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salat dan salam mari pula kita sampaikan kehadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga, para sahabat, para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutakhirin. Yang kami muliakan seluruh jamaah Jumat yang telah berhadir di kesempatan hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita bersama juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa salah satu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia, termasuk juga di dalamnya jin, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini setidaknya kita bisa lihat dari ungkapan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Kami tidak menjadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada kami, kata Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karenanya dalam tatanan ajaran agama kita Islam, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah. Maka ada ibadah yang Allah pundakkan kepada kita bersama setiap hari. Ada pula ibadah yang Allah wajibkan kepada kita setahun sekali. Ada ibadah yang Allah wajibkan sesuai dengan kondisi waktu. Dan bahkan ada ibadah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hanya seumur hidup sekali. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ibadah yang satu hari sekali atau yang setiap hari yang wajib kita laksanakan, semisal sholat, tidak ada alasan apapun bagi kita umat untuk tidak mengerjakan perintah itu setiap hari. Seperti tadi kita sampaikan, ada yang setahun sekali, semisal melaksanakan ibadah puasa. Ada ibadah yang dibebankan sesuai dengan kondisi waktu, seperti
pelaksanaan ibadah zakat. Bahkan ada yang setahun, ada yang seumur hidup kita sekali, seperti pelaksanaan ibadah haji. Kesemuanya itu, baik yang setahun sekali, baik yang sebulan sekali, atau seumur hidup sekali, tujuannya adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini sedang datang momen di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil sebahagian dari saudara-saudara kita barangkali untuk melaksanakan salah satu ibadah yang Allah pundakkan kepada kita semua seumur hidup sekali, yaitu ibadah haji. Siumudib 3 wajib. Selebih daripada itu, ketika kita punya kemampuan, boleh melaksanakan lebih dari 1 kali. Namun melihat kondisi hari ini, rasa-rasanya sekalipun sudah sulit. Meet 3 menteng kapayah untuk tapubut. Bahkan karena ada persoalan-persoalan yang menghalangi dan merintangi kita. Tidak hanya persoalan finansial, tapi ada persoalan-persoalan lain yang juga menjadi penghalang untuk kita menunaikan ibadah tersebut. Maka ibadah ini adalah ibadah yang cukup besar dalam pandangan Allah, dan ganjarannya juga cukup besar. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadahnya diterima, laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan lain yang lebih pantas diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut melainkan syurga. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena ibadah ini berat, karena ibadah ini adalah ibadah yang membutuhkan tidak hanya finansial, tapi banyak hal yang lain, maka Allah ingatkan kita agar ketika kita melaksanakan ibadah tersebut semata-mata karena Allah. Jangan ada unsur yang lain selain karena Allah. Berkebit-kebit karena butnya berat, bata pubut golam tente bisa sesuai dengan keinginan kita, maka bek rugo pubut kepada Allah. Menyo ibadah lain mungkin ketika tidak sempurna mudah bata ulang. Lagi mesti contoh bunuh dah pegah ibadah yang wajib tipuro. Salat. Ketika tidak sempurna dalam salat ini, barangkali ada waktu yang relatif lebih singkat untuk kita mengulang dan menyempurnakan. Sembayang lehu hanaga kusyuk ada. Tertepu dan tersadari bahawa hanaga kusyuk ada dalam sembahyang lehu bunuh, nak ingat ke pulain. Kita bisa melaksanakan yang lebih kusyuk wate asa. Hana trip wate. Demikian pula ibadah yang setahun sekali. Puasa misalnya,
Puasa yang kau ikut barosa hana kurempah puasa ada. Tentatif waktunya untuk memperbaiki di puasa yang akan datang tidak begitu lama. Hanya menunggu sekitar 11 bulan berikutnya. Kaji taulang lom dah sempurnakan. Tapi haji, ibadah yang kita diwajibkan hanya seumur hidup sekali, bak taulang lom payah. Mesti gepih. Kadang-kadang banyak orang yang tidak bisa melakukannya. Bukan hanya persoalan finansial. Tapi ada persoalan-persoalan yang lain. Secara finansial, ya, itu berat. Namun bagi sebahagian orang itu tidak menjadi halangan. Tapi kalaupun finansial kita ada, belum tentu waktunya tepat. Maka Allah katakan tadi di dalam Al-Quran, misalnya di surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kerjakanlah ibadah haji itu semata-mata karena Allah. Dan karena hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Pakan menyohana sempurna wateta pubutnya golom tente tatumi ulang. Golom tente tatumi pubut kelayu ke. Maka setiap orang yang melaksanakan ibadah haji berharap, berkeinginan agar hajinya menjadi haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu adalah haji yang balasannya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan lain. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan maksud haji mabrur itu adalah haji yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Haji yang glih, bersih dari kejahatan, bersih dari semua perbuatan-perbuatan tercela. Maka ada persyaratan yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam hal ini yang harus terpenuhi ketika kita ingin memperoleh haji mabrur. Pertama, luruskan niat. Nit betul-betul karena Allah. Bek mengubah nitnya mulai dari pohon tanah jak sampai tawo. Muncul pertanyaan, teman, nah tengku urang yang mengubah-ubah nit. Nah, itanya waktu tanah pubu ibadah, nah yang mengubah nit. Niat semula tidak seperti itu, tapi dalam perjalanannya bisa berubah. Kata Imam Nawawi, kalau ingin memperoleh haji mabrur, luruskan niat dari awal sampai akhir, gak boleh berubah. Menyemubah itu salah satu indikator bahwa kita tidak akan memperoleh haji mabrur. Siapapun. Lentuan sering lebuh contoh meno, walaupun mungkin contohnya kau pernah dengar di kesempatan atau di tempat-tempat yang lain. Bukti bahwa nitanya nak berubah. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata kedi misi uronyo. Ketika kita hendak berangkat dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, sebagai contoh, nanti tak berat perbandingan dengan haji.
Timbul niat kita ro masjid tu lo nak sedekah RM5,000. Sehingga tak cok peng oleh RM5,000 tak pasal lang kantong. Di samping on RM5,000-nya na peng-peng lain, na on 20, na on 50, bahkan na mungkin na on 30. Itu niat kita dari berangkat dari rumah atau dari kantor atau dari mana saja menuju masjid. Tanit kata truk celeng tu long sedekah RM5,000. Dalam kenyataannya, begitu kita berada di masjid, kita masuk di saf, entah itu saf pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, kebetulan orang duduk di samping kitanya, orang yang sangat kita hormati. Andai misalkan kita sebagai pegawai negeri yang duduk di samping itu kepala dinas, sekda, bupati, atau kita masyarakat biasa yang duduk di samping itu, orang yang kita hormati, timbul rasa segan katanya RM5,000 kudu kok nyantai hana mau tergai. Sehingga nit yang RM5,000 bono wate mesut ka ken RM5,000. Bek hana mau ngoreng duk di samping kok kerling le koknya, bahkan kadang-kadang sit celengnya koknya tulak ke dayo. Mesutlah oi RM50 menculok, bahkan menculok kadang-kadang bacu-bacu ngak de. Tidak lagi lurus niatnya karena Allah. Sudah berubah niatnya karena pula ini. Ini bukti bahwa kadang-kadang niat kita itu bisa berubah. Tidak lagi semata-mata karena Allah. Haji menancit. Allah dalam beberapa ayat menyampaikan. Ayat yang tadi misalnya kita baca surat Ali Imran 97. Ayat yang lain juga mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Di ayat yang lain Allah berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bukan karena yang lain. Maka li Imam Nawawi benar, salah satu indikator ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji diluruskan niat semata-mata karena Allah. Semata-mata karena. Baik karena pula ini. Sebab bisa berubah dalam perjalanan ketika kita beribadah. Ruk pedih kaitah oleh syaitan. Karena syaitan hanya tugas lain lagi. Tugas berkaru-karu katanya orang takkan. Itsah le syaitan, nyoka petu tiga bab bini Kaabah ka kirim ngai itu pukah ka jawaji. Hanya pegaru le syaitan. Wate tengah ta tawaf pegah nyoka video tiga ngai kalan le keluarga ke. Wate ta lempar jamrah, wate ta sa'i, wate ta wukuf dan segala macam igoda tapi. Sehingga kadang-kadang muncul berbagai macam hal yang mengganggu konsentrasi ibadah kita sehingga niat kita bisa tidak lurus karena Allah. Dan ini sering diingatkan kita oleh para ulama terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Tantangannya besar. Kenapa? Karena balasannya juga besar. Han mungkin tabah but yang ringan gebi reward yang begitu besar. Pasti perbuatan itu berat, tantangannya juga berat sehingga rewardnya juga berat. Reward yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atau ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syurga. Maka secara kasat orang yang melaksanakan ibadah haji yang hajinya mabrur adalah gambaran penghuni syurga. Oleh sebab itu Imam As-Suyuti menyampaikan kepada kita indikator haji mabrur itu terlihat
Ciri-ciri sidra orang yang hajinya mabrur, kata Imam Suyuti, terlihat ketika dia kembali dari melaksanakan ibadah haji. Apa yang terlihat? Kata Imam Suyuti, pertama dari gaya dia berbicara, dari kata-katanya, dari tutur bahasanya, terlihat. Nyan Imam Suyuti pegah. Kenapa? Karena gambaran yang ada pada orang itu adalah gambaran penduduk syurga. Artinya penduduk syurga sudah berbeda dengan orang-orang biasa. Hana sama level di, gena pelemah oleh Allah. Beginilah gambaran penghuni syurga, yang tutur katanya bisa menyelamatkan orang lain, bukan menebarkan fitnah dan kebencian. Nyo kadang maaf dah pegah. Tak urang haji, de mana mentang biasa yang. Apakah yang model seperti itu gambaran penghuni syurga? Rendah sekali gambaran penghuni syurga. Yo kalau ngejauh haji temena age biasa yang duk kedai kopi temena duk banyak mau jaga temena pegah pro anam dah pupi. Wat tege haji hana berubah. Bukan itu gambaran penghuni syurga. Kata Imam Suyuti. Deh ba aura orangnya gambaran penghuni syurga. Karena dia janji oleh Rasulullah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Hana balasan lain kecuali syurga. Jaminan Allah orang yang jauh haji mabrur syurga. Allah menjamin, Rasulullah juga menjamin. Teman tak kalah tu nyomenan gambaran penghuni syurga yo te gelong gejak mentang cemaruk, te gewa mentang cemaruk. Handak te midanya orang. Tantangannya besar. Ganjarannya juga besar. Kemudian apalagi kata Imam Suyuti? Yang kedua, terlihat dari orang yang hajinya mabrur ada peningkatan kualitas ibadah. Terjadi peningkatan kualitas ibadah bagi orang yang haji mabrur, kata Imam Suyuti. Menyobarakan yo golong gejauh haji semayang jamaah menjanjan 6 janjantan. Wate gawai haji karutin gitu semayang jamaah. Dan dia menjadi contoh bagi orang lain untuk semayang berjamaah. Itu gambaran. Nyok yang pegahnya Imam Suyuti. Saya hanya menyampaikan kembali apa yang diungkapkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya. Terjadi perubahan dalam konteks beribadah, lebih khusyuk beribadah. Nyobarakan waktu kita semayang sang tiat berkalih. Jino waktu kita semayang lama-lama di masjid, gedung itikaf, gedung mutratib, getim berzikir, gecok Quran gebaca, geselangi waktu, ibadahnya sudah meningkat. Karena itu adalah gambaran penghuni syurga. Kemudian apalagi kata Imam Suyuti, ciri-ciri orang yang haji mabrur, sedekahnya lebih banyak. Wate kagawai haji ganggap hartanya hana manfaat. Ada lehat harta api hana manfaatkan di jalan Allah haji kebut. Sehingga dia berinfak, bersedekah dan murah tangan, kata Imam Suyuti. Kan makin gawai haji makin kriit ke? Nyo kadang maaf dah begah, wakin gawai haji menyobarakan boh mamplam menyoreh yu ba ta telake gebi, wate gawai haji boh mamplam karhet telake bena ai cung bah gebi. Tidak seperti itu gambaran penghuni syurga, kata Imam Suyuti. Sedekahnya lebih banyak. Dia akan memanfaatkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan tempat-tempat pendidikan, untuk fakir miskin, diinfakkan. Karena dia sudah merasakan proses itu di hadapan Allah.
Maka bunuh dah pegah, ibadah hajinya ibadah yang unik, punya nilai yang tidak bisa diukur oleh apapun. Hanya orang yang melaksanakan haji semata-mata karena Allah itulah yang bisa merasakan. Contoh misalnya pegah. Ketika sebelum berangkat, ditanya urang kaya. Bahkan mungkin termasuk urang yang paling kaya di daerah Hidayung. Ketika kita berangkat haji, di hadapan Allah, hana lemah, teh yang paling kaya, teh yang paling gasib. Di mana kondisi itu terlihat ketika kita wukuf di Padang Arafah. Dan orang yang mengambil nilai dan pelajaran daripada pelaksanaan wukuf itu menganggap semua itu enggak penting. Hayu tak tanya waktu tiga dah berangkat, waktu ta wukuf di Padang Arafah hana dehleh nan teh presiden, teh rakyat jelata. Hana dehleh hinan teh urang yang paling kaya di daerahnya, teh urang kat sini. Kita berpakaian dengan pakaian yang sama. Ya hino tasuk baju bermerek, branded, harga baju kadang sampai 5 juta, harga celana sampai 15 juta. Waktu di Padang Arafah hana dehli brandednya. Maka di situ tertanam nilai kesadaran bahwa harta itu enggak penting di hadapan Allah. Ketika kita menghadap Allah, bukan harta yang jadi ukuran, bukan pangkat dan jabatan yang jadi pertimbangan. Siapa yang paling takwa kepada Allah, siapa yang paling ikhlas menerima takdir Allah. Ini gambaran. Maka waktu gua kena hana makna li harta ke mendekah ke kan. Kan makin kriit ke. Nyo maten gua haji makin kriit ke. Insyaallah nak bagi tanya bidu nanai. Jangankan taluk siri yang ketim. Nyankan gambaran penghuni syurga. Kata Imam Suyuti. Kemudian apa lagi? Kata Imam Suyuti. Orang tersebut adalah orang yang selalu menebarkan kebaikan. Dimanapun dia berada, dia selalu menebarkan kebaikan dan menjadi teladan bagi umat. Jicok contoh itu. Gepegah haba-habanyan kebaikan. Gepubut-but-butnyan kebaikan. Sehingga contoh itu bisa menjadi ukuran bagi orang lain. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, banyak kriteria yang lain yang disampaikan oleh Imam Suyuti sebagai indikator atau ciri-ciri haji yang mabrur yang mungkin tidak sempat kita sampaikan seluruhnya dalam kesempatan ini. Namun inti yang kita pegang bahwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, laksanakan semua ibadah itu semata-mata karena Allah. Bukan karena ada unsur yang lain. Bukan karena dah begah berikan tengku haji. Nyolong jauh haji, ngaikan tengku haji. Ngak meningkat strata sosial. Bukan itu. Di hadapan Allah tidak dilihat strata sosial kita seperti apa. Di hadapan Allah yang dilihat adalah amal kita. Ketakwaan kita. Nyan yang meningkat di sisi Allah. Kan strata sosial, kan bena embel-embel, gelar, bukan itu. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah seberapa ikhlasnya, seberapa tulusnya kita melaksanakan ibadah itu, semuanya kita serahkan kepada Allah. Menyohan apa? Meri aja. Dalam beberapa hari ini viral di media sosial. Ada jemaah haji Indonesia yang begitu turun pesawat, mohon maaf,
dia buka baju, dia berjoget-joget. Dan ketika dipegang oleh kawannya, dia ingin kembali, tidak mau melaksanakan ibadah itu. Putranya. Yang mungkin kita bisa berasumsi macam-macam. Dan kondisi ini, hal yang terjadi ini bukan 1-2 kali terjadi, dialami oleh banyak jamaah. Maka bunuh begah. Li Imam Nawawi, waktu yang pun bunuh. Luruskan niat karena Allah, baik karena pula ini. Maka Allah katakan juga dalam Al-Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dia ingat ya Allah nyan jauh-jauh hari si galam tanya berangkat supaya bek tak pubut adranya. Bahkan ibadah hajinya berat, seolah-olah kita pegah Allah menang. Bak tak pubut trip teruk wate. Apalagi sekarang dalam kondisi hari ini waiting listnya sampai 15, mungkin sampai 18 tahun. Bak tapreh untuk bisa melaksanakan ibadah itu. Fala rafatha, baik buat ranyan, wala fusuqa wala jidala fil hajj. Trip hat di kaulang long ke Allah. Kalau gagal hari ini, belum tentu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kamu bisa mengulangi lagi, kata Allah. Maka gue ingat. Walau kagak ingat, banyak juga di antara saudara-saudara kita yang kadang-kadang tidak menghiraukan peringatan Allah tersebut, sehingga dia ketika melaksanakan ibadah haji, nah yang kadang-kadang merukun hang itu mebubu. Dan itu terjadi setiap tahun. Gejak-gopnya, tewa-gopnya. Tapi naik rukun hang itu mebubu. Bahkan kadang faktor sakit teruk kedih, kadang faktor halangan teruk kedih, kadang faktor macam-macam teruk kedih. Kenapa? Niatnya tidak lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jemaah yang dimuliakan Allah, kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat di tahun ini, yang melaksanakan ibadah haji pada tahun 2023 ini, baik jemaah haji asal Biren maupun jemaah-jemaah yang berasal dari daerah yang lain, agar mereka kelak setelah selesai semua pelaksanaan ibadah haji, mereka mampu melaksanakan semua rukun-rukun haji, dan ketika mereka kembali ke tanah air di negara mereka masing-masing, mereka menjadi haji yang mabrur, sehingga Allah Subhanahu wa taala pantas memberikan ganjaran surga kepada saudara-saudara kita tersebut. Dan mudah-mudahan ketika suatu saat kelak di antara kita juga ada yang berangkat tahun depan misalnya, atau tahun depannya lagi, kita juga tetap berdoa semoga kita juga akan memperoleh hal yang sama, yaitu haji mabrur, karena laisa lahu jaza illal jannah. Demikian barangkali yang dapat khatib sampaikan dalam kesempatan singkat di hari yang mulia ini. Kiranya bermanfaat kepada khatib dan juga kepada para jemaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dino tatamang 2 rukun khutbah. Simak, andai kata ada salah, silap dan sebagainya, mohon diperbaiki untuk kesempurnaan ibadah kita pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.